Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu pembelajar Indonesia. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai seri pendidikan inklusif yang ada di SIM PKB Kemdikbud. Nah, di situ kita bisa memilih portal untuk guru belajar. Oke. Seri pendidikan inklusif. Lambangnya berbentuk seperti ini, seorang guru dan 2 orang siswa yang jika kita lihat adalah memiliki kebutuhan khusus, sehingga memang pendidikan inklusif ini kurikulumnya menyodorkan kepada keberagaman peserta didik. Oke, kita mulai saja. Apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif? Nah, program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik. Jadi, guru di sini harus mampu mengidentifikasi setiap peserta didik dan mampu melakukan asesmen, serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum. Nah, ketika kita sudah memiliki identifikasi dan asesmen, kita mampu mengadaptasi kurikulum berdasarkan atau di sini lebih dijelaskan sehingga kurikulum tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, itu adalah tujuan dari seri pendidikan inklusif. Nah, siapa saja yang boleh ikut di sini? Yang boleh ikut di sini adalah yang pertama itu guru PAUD, guru TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, kemudian tutor ABC. Ini untuk yang paket ABC ya. Peserta dari PKBM dan SKB sederajat, kemudian kepala sekolah, pengawas juga boleh ikut, tenaga kependidikan, kemudian peserta harus memiliki akun SIM PKB. Nah, dari tadi saya di awal-awal saya berbicara tentang memiliki akun SIM PKB atau guru SIM PKB Indonesia ya. Tidak terdaftar sebagai peserta BIMTEK pemenuhan GPK. Kemudian pelatihan ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu orientasi, yang kedua BIMTEK, nanti ada pelatihan. Nah, pelatihannya juga dapat diikuti oleh guru PAUD, guru TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, dan SMALB. Dan tutor ABC bisa boleh ikut. Kemudian bagaimana cara melakukan pendaftaran? Yang pertama, Bapak Ibu guru masuk seperti biasa, yaitu di guru belajar dan berbagi kemdikbud.kemdikbud.go.id, klik di sini atau klik webnya di Google, kemudian muncul layar seperti ini, maka kita pilih Ayo Guru Belajar. Nah, setelah kita klik maka akan keluar berbagai isi di sini, berbagai seri pendidikan ya, mulai dari seri PAUD, inklusif, asesmen, dan untuk PPK ada satu lagi yang PLH ya. Nah, di sini kita pilih seri pendidikan inklusif, kemudian klik selengkapnya. Nah, pada selengkapnya kita mulai belajar. Walaupun mulai belajar, kita akan dikembalikan lagi ke portal awal kita. Nah, portal ini adalah portal milik kita sendiri. Apa saja yang boleh kita ikuti. Nah, kemudian di portal itu kita pilih selengkapnya, klik pada selengkapnya, kemudian langsung berada pada pelatihannya. Nah, di sini saya hanya dapat men-screenshot awal ini dan pengimbasan karena memang posisi saya di sini adalah posisi pengimbasan. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana ketentuan pelaksanaan program guru belajar seri pendidikan inklusif? Nah, ketentuannya pendaftaran BIMTEK tiap-tiap angkatan dapat dilakukan paling lambat adalah pada hari pertama jadwal BIMTEK dimulai. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah mulai mengikutinya pada pertengahan atau akhir, mungkin agak sulit bisa masuk ke
pelatihan tersebut. Nah, peserta lulus BIMTEK akan otomatis masuk ke angkatan pelatihan. Jadi pelatihannya ada beberapa tahap. Yang pertama itu orientasi, yang kedua BIMTEK. Setelah bisa BIMTEK, maka otomatis akan muncul pelatihan di layar, jadi kita bisa mengikuti. Setelah tuntas pelatihan, peserta dapat mengakses microlearning sebagai materi pelengkap atau penunjang. Di microlearning mungkin ya bahasanya, microlearning ini hanya diberi materi-materi saja sebagai pelengkap penunjang untuk menambahkan pengetahuan atau pemahaman serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, kemudian adanya pengimbasan. Ingat ada 4 tahap. Yang pertama orientasi langsung BIMTEK, itu kita anggap sebagai satu tahap. Yang kedua itu pelatihan, yang ketiga itu microlearning, yang keempat adalah pengimbasan. Nah, peserta tidak melalui proses apapun di pengimbasan pada sistem guru belajar dan berbagi karena dilakukan di luar sistem. Nah, peserta yang melakukan pengimbasan adalah peserta yang telah tuntas menyelesaikan tahap pelatihan dan telah bisa mengakses microlearning seri pendidikan inklusif. Jadi, yang boleh ikut pengimbasan itu adalah ketika kita sudah lulus BIMTEK-nya, kemudian pelatihan, microlearning, baru pengimbasan. Apa saja tahapan program guru belajar seri pendidikan inklusif? Nah, tahapannya yang pertama orientasi. Orientasi itu mungkin pemahaman kepada kita apa-apa saja sih yang akan kita pelajari pada seri pendidikan inklusif ini. Yang kedua itu ada BIMTEK. Nah, BIMTEK ini adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan atau materi-materi bagaimana pendidikan inklusif diterapkan pada setiap siswa. Di situ juga ada tesnya, ada pretest, ada post-test. Nah, nilai pretest dan nilai post-test nanti harus 70 minimal. Jika belum sampai 70 maka kita masih belajar lagi di BIMTEK. Nah, setelah kita mampu menyelesaikan post-test tadi dengan nilai minimal 70 maka kita akan bisa mengikuti pelatihan. Kemudian setelah pelatihan ini kita bisa mengikuti microlearning. Kemudian yang terakhir adalah pengimbasan. Nah, pengimbasan itu bagaimana? Tidak dilakukan dalam sistem tapi di luar sistem. Nah, akan kita input ke dalam pengimbasan itu adalah link YouTube yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ya? Bisa melakukan seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, ini adalah tahap BIMTEK. Tahap pengimbasan dari seri pendidikan inklusif. Nah, bagaimana proses penyelesaian aktivitas BIMTEK seri pendidikan inklusif? Pada dasarnya, setelah selesai dalam sebuah aktivitas orientasi, baik itu BIMTEK dan pelatihan pada program ini, maka peserta diwajibkan untuk klik tombol next lesson. Nah, jadi ketika klik tombol next lesson bisa, maka kita sudah dianggap menyelesaikan materi-materi tersebut. Maka peserta bisa mengikuti aktivitas pada topik berikutnya. Mengapa peserta tidak bisa ikut program guru belajar seri pendidikan inklusif? Nah, kenapa tidak ikut? Yang pertama, peserta itu tidak atau belum menuntaskan tahap BIMTEK. Yang kedua, peserta bukan guru PAUD, guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan sekolah SLB lainnya. Kemudian tutor ABC, peserta dari PKBM, SKB sederajat. Jadi kalau bukan guru PAUD, TK maupun sekolah LB dan tutor ABC, maka di sini dilarang untuk ikut, khusus untuk pelatihan seri pendidikan inklusif. Nah, di situ setelah kita yang tadi itu sebenarnya adalah pelatihannya, BIMTEK-nya. Kemudian mengapa setelah menyelesaikan BIMTEK tapi peserta tidak bisa mengikuti pelatihan? Nah, di sini mengapa peserta tidak bisa ikut pelatihan di guru belajar seri pendidikan inklusif? Nah, seperti ini lambang dari pelatihannya nanti. Bapak Ibu guru tinggal klik aja di sana. Kalau memang sudah boleh ikut, tinggal klik ikut. Tapi kalau belum ya berarti memang belum boleh ikut. Nah, kenapa? Karena peserta didik itu juga bukan guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekolah LB, juga bukan tutor ABC. Jadi pesertanya bukan di sana sehingga yang nggak bisa mengikuti
pelatihan yang ada di seri pendidikan inklusif ini. Kemudian yang kedua, peserta belum menuntaskan BIMTEK. Ingat, saya ulangi lagi. Jadi pelatihan itu ada 4 tahap. Masing-masing tahap jika kita tuntaskan maka kita otomatis akan naik ke tahap berikutnya. Tapi jika tidak maka ya tidak bisa. Nah, kemudian kenapa juga tidak bisa mengikuti microlearning? Ya karena kita tidak menyelesaikan pelatihan. Seperti ini gambar microlearningnya. Kemudian kenapa? Ya karena tadi bukan guru PAUD, guru SD sampai SMA, dan guru LB juga bukan tutor ABC, dan belum menuntaskan pelatihan. Ini intinya ya, Bapak Ibu guru, belum menuntaskan pelatihan maka kita belum bisa ikut microlearning. Nah, kemudian pengimbasan. Nah, pengimbasan ini dapat kita lakukan ketika kita melengkapi semuanya. Mulai dari BIMTEK, kemudian lulus BIMTEK, kemudian pelatihan. Setelah pelatihan kita ada microlearning. Setelah microlearning baru bisa pengimbasan. Jadi di sini diperjelas bahwa peserta belum menuntaskan pelatihan. Yang kedua, peserta belum menuntaskan microlearning sehingga belum bisa mengikuti pengimbasan atau mengakses link pengimbasan. Bagaimana jika peserta tidak menuntaskan program sampai batas waktu yang ditentukan? Nah, peserta yang tidak tuntas mengikuti program sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, atau peserta yang mengerjakan tes akhir dengan kesempatan mengerjakan sebanyak 3 kali dengan capaian nilai kurang dari 70, tadi juga sudah saya ingatkan bahwa post test itu yang kita lakukan di BIMTEK itu kalau nilainya masih di bawah 70, di pelatihan juga ada kalau masih di bawah 70, atau di microlearning juga ada nilainya masih di bawah 70, maka peserta dianggap tidak tuntas. Jadi kalau tidak tuntas maka kita nggak bisa klik next lesson ataupun klik ke aktivitas berikutnya. Nah, kemudian peserta, apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, peserta dapat memilih kembali jadwal BIMTEK angkatan berikutnya. Jadi kalau kita tidak lulus dengan 3 kali tes di bawah 70, jadi kita bisa mengikuti BIMTEK pada angkatan berikutnya. Oke, kemudian untuk pelatihan, peserta tidak tuntas masih memiliki kesempatan 2 kali mengulang di angkatan selanjutnya secara otomatis. Ingat ya. Untuk pelatihan, jadi setelah BIMTEK kan ada pelatihan. Nah, pelatihan itu peserta yang tidak tuntas masih memiliki kesempatan 2 kali mengulang di angkatan selanjutnya secara otomatis. Nah, apa itu microlearning? Dari tadi saya asik ngomong microlearning. Kalau pelatihan sama BIMTEK mungkin Bapak Ibu guru sudah familiar ya, mirip dengan sebelum-sebelumnya seperti asesmen AKM, seperti pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Nah, sekarang kok tiba-tiba ada microlearning? Microlearning itu apa? Nah, microlearning itu adalah materi pelengkap atau penunjang yang akan menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, peserta yang dapat mengakses ini adalah peserta yang telah menuntaskan pelatihan. Itu sudah jelas sekali. Jadi di situ hanya ada materi-materi, ada juga beberapa soal, tapi mungkin soalnya itu dalam bentuk game. Mungkin sengaja dibuat di microlearning ini dalam bentuk game supaya bisa kita aplikasikan ke anak-anak. Jadi yang harus kita lakukan untuk anak-anak kebutuhan khusus adalah bermain. Jadi tidak monoton dengan materi pembelajaran seperti pada anak normal. Nah, kemudian apa itu pengimbasan? Nah, pengimbasan itu bisa dilakukan di luar sistem ya. Nah, di situ diserahkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana teknisnya. Guru dan tenaga kependidikan mengajak, mendampingi, dan membantu rekan guru yang lain untuk mengikuti dan menyelesaikan program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Nah, diharapkan rekan guru yang diajak adalah rekan guru di satuan pendidikan tempat peserta mengajar, komunitas KKG, MGMP, atau organisasi profesi guru. Nah, di sini jelas dibilang bahwa pengimbasan itu adalah bagaimana kita mengajarkan orang lain, baik di komunitas sekolah sendiri maupun di MGMP atau sebuah organisasi seperti IGI dan yang lainnya. Nah, di sini saya tidak mengaplikasikan kepada guru atau peserta yang lainnya, tapi saya lebih kepada memberikan informasi. Jadi informasi ini akan saya share kepada guru-guru lainnya di seluruh Indonesia yang saya kenal, maka mereka bisa melihat, oh seperti ini
pengimbasan seperti ini, micro learning seperti ini, pelatihan apa yang boleh diikuti, apa yang boleh tidak diikuti, dan apa syaratnya. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk pengimbasan. Jadi tidak harus Bapak Ibu guru datang ke teman-teman terus ngajak, tidak. Nah, seperti ini juga yang saya lakukan, boleh ya. Kemudian bagaimana proses pengimbasan? Dalam pengimbasan peserta didik tidak melalui proses apapun pada sistem guru belajar. Jadi tidak dites di portal ya. Karena dilakukan di luar sistem, jadi dilakukannya di luar sistem seperti saya ini. Namun pada proses pengimbasan, peserta mendokumentasi video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi. Kemudian memasukkan URL video tersebut pada SIM Guru Belajar dan Berbagi Seri Pendidikan Inklusif sebagai syarat untuk mengunduh sertifikat pelatihan dan piagam penghargaan. Peserta yang melakukan pengimbasan adalah peserta yang telah tuntas menyelesaikan tahap pelatihan dan telah mengakses microlearning. Nah, di sini Bapak Ibu guru boleh melakukan pengimbasannya secara online, boleh offline, jadi mengajar guru-guru MGMP, kemudian boleh dipoto atau boleh di videoin, dan videonya itu nanti Bapak Ibu guru edit sebagai pengimbasan yang telah Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, apa yang didapatkan setelah pelatihan seri pendidikan inklusif ini sudah jelas. Setiap kita ikut pelatihan apapun bentuknya, pasti kita akan mendapatkan sertifikat atau piagam penghargaan jika kita melakukan sesuatu yang baik ya, apapun itu pelatihannya. Kecuali memang pelatihan itu jelas tertulis tidak mendapatkan sertifikat, tapi di sini di pelatihan seri pembelajar Ayo Guru Belajar di sini selalu mendapatkan sertifikat. Jadi, selain ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang menyenangkan, peserta yang dinyatakan tuntas mengikuti BIMTEK akan diberikan sertifikat. Untuk mendapatkannya, peserta terlebih dahulu mengisi kuesioner. Jadi nanti setelah Bapak Ibu guru menyelesaikan semua materi yang ada di seri pendidikan inklusif dan tuntas, mulai dari BIMTEK, pelatihan, micro learning, dan pengimbasan, sebenarnya ini dari setiap tahap keluar sertifikatnya, tapi yang namanya pelatihannya itu banyak beberapa angkatan, jadi mungkin pada angkatan terakhir baru sertifikatnya keluar. Jadi dengan syarat kita bisa mengunduh sertifikat, yaitu mengisi kuesioner dulu. Jadi setelah kuesioner selesai kita isi, maka otomatis kita bisa mengunduh sertifikatnya. Kemudian peserta yang dinyatakan tuntas mengikuti pelatihan itu yang telah mengakses microlearning dan melakukan pengimbasan, maka diberikan sertifikat pelatihan. Oke, piagam penghargaan bagi satuan pendidikan akan diberikan di akhir program ketika semua peserta selesai mengikuti BIMTEK, pelatihan, microlearning, dan pengimbasan. Pada piagam penghargaan akan dicantumkan nama-nama peserta yang selesai atau tuntas mengikuti program guru belajar seri pendidikan inklusif di satuan pendidikan tersebut. Maksudnya apa? Kalau di BIMTEK, di pelatihan atau microlearning nih, di sini jelas diperjelas bahwa kita akan dapat sertifikat pelatihan masing-masing kita. Nah, masing-masing nama untuk masing-masing pribadi orangnya. Tapi ketika kita melakukan pengimbasan, maka satu sertifikat itu ada beberapa nama sesuai dengan satuan pendidikan. Misalnya saya di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang yang telah mengikuti pengimbasan siapa-siapa aja, maka nama-nama tersebut adalah nama-nama yang akan dicantumkan di piagam tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah piagam pengimbasan akan diberikan kepada satuan pendidikan di mana peserta program ini mengajar yang diunduh pada SIM Ayo Belajar seri pendidikan inklusif. Jadi diberikan kepada guru-guru di sekolah yang tadi saya sebutkan. Jadi di piagam itu tidak satu nama saja, tapi beberapa nama yang telah menuntaskan pengimbasan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat semua yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.